Dua prajurit perwakilan Eropa melihat Lao Feng pergi. Mereka tidak berani mengejarnya. Tetapi salah satu dari mereka berkata, "Perwakilan ketiga, itu adalah 3 kristal utuh. Bagaimana Anda bisa berdiri dan membiarkan Lao Feng mengambilnya?" Kaisar Henderson menatap dingin pada keduanya. Dia sudah tahu niat keduanya sejak awal. Lalu dia berkata, "Jika kalian berdua menginginkan kristal itu, ambil saja sendiri. Jika kalian berpikir untuk menyuruhku, kalian pasti sedang bermimpi." Setelah itu, Kaisar Henderson menjadi cahaya dan menggali lapisan batuan. Kedua perwakilan dari Eropa saling memandang, melihat Lao Feng lolos dengan 3 kristal muya. Kedua perwakilan ini bersama dengan Kaisar Henderson dengan cepat menyebarkan berita tentang Lao Feng yang mendapatkan 3 kristal. Nada pesan datang dari komunikator arlojinya. Lao Feng segera menjawab, "Pemimpin Hong, ada apa? Apa benar kamu memperoleh 3 kristal muya?" Jawab pemimpin Hong. Lao Feng sedikit terkejut. Berita itu pasti menyebar dengan cepat. Dia baru saja mendapatkan 3 kristal beberapa menit yang lalu. Dan sekarang pemimpin sudah tahu. Lalu Lao Feng menjawab, "Ya, itu benar pemimpin." "Sangat bagus. Tetap di sana, aku akan segera datang," kata pemimpin Hong. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya hitam menerobos lapisan batu, muncul di samping Lao Feng. Itu adalah pemimpin Hong. Lalu dia berkata, "Lao Feng, keberuntunganmu sangat bagus. Kamu mendapatkan 3 kristal muya. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, 60% milikmu. Yang berarti kamu telah memperoleh 2 kristal. Yang terakhir masuk ke bela diri Jixian." "Baik pemimpin." Lao Feng tidak ragu-ragu dan menyerahkan 1 kristal. Pemimpin Hong mengangkat tangannya dan menyimpan kristal itu. 2 cahaya segera muncul di samping mereka, tertarik oleh aroma dari kristal itu. Jiayi dan Suxi memperhatikan bahwa itu sebenarnya adalah pemimpin Hong dan Lao Feng. Jiayi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Lalu dia berkata, "Perwakilan pertama telah mendapatkan kristal lagi. Selamat." "Bukan apa-apa. Hanya saja Lao Feng baru memperoleh 3 kristal dan memberikan saya 1. Pemimpin Hong menjawab. Setelah melihat keduanya pergi, pemimpin Hong berkata kepada Lao Feng, "Kristal ini sangat berbahaya. Jika kamu bertemu dengan orang lain, beritahu mereka bahwa kamu telah menyerahkan semuanya padaku. Meskipun kamu cukup kuat sekarang, jika beberapa perwakilan lain bekerja sama, kamu akan berada dalam bahaya." Lao Feng menganggukkan kepalanya. Pulau berkabut ini sepertinya menyembunyikan lebih banyak kristal muya. Pemimpin Hong tersenyum, lalu dia pergi. Sejak Lao Feng memperoleh 3 kristal, membuat total 7 hingga 9 kristal sudah ditemukan. Ini adalah penggalian yang mengguncang seluruh dunia. Beberapa kekuatan negara telah menemukan kristal itu dan menyimpannya. 2 perwakilan dari pihak Amerika dengan gugup berteriak, "Lao Feng, minggir! Pergilah kau dari sini!" Cahaya keemasan dengan keras menghantam perut perwakilan hitam, menghancurkan armor tempur kelas SS-nya. Cahaya keemasan terus menyerang Dewa Hitam yang ada di dalam, menyebabkan pria kulit hitam itu dan keras menabrak batu. Perwakilan hitam itu memuntahkan darah segar, tubuh terkapar dan meluncur ke bawah. Perwakilan hitam itu dengan cepat meminum air kehidupan. Lao Feng meraung, mengarahkan perhatiannya ke petarung lain yaitu Yin Shite. Forbid Shuttle langsung berubah membentuk bor gunung dan cahaya keemasan langsung menyerang ke arah perwakilan keempat, Yin Shite. Tiba-tiba Binsan datang dan langsung meninju dengan keras, membuat para penjelajah bintang terjatuh. Dia meraung dengan penuh semangat dan meraih salah satu kristal. "Lao Feng, kamu harus berhati-hati!" Binsan berteriak dari samping. Pedang perak putih sedang menuju ke arah Alure dengan diam-diam.
Ini adalah pertempuran yang mengerikan. Allura dan Binsan memberikan bantuan untuk Lo Feng, memiliki keuntungan besar dalam kekuatan atas pertempuran ini. Ini terlalu gila, 8 kristal muncul bersamaan. Lo Feng tidak bisa mempercayainya. Lo Feng meraung dengan keras. Pertempuran besar dimulai lagi. Eropa, Amerika, dan anggota HR Aliansi tak berdaya menahan serangan Lo Feng. Kekuatan serangan yang sangat cepat dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Kaisar Henderson dan Yin Site tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba udara di sekitarnya bergetar. Cahaya hitam muncul di tengah medan perang. Domain hitam dengan cepat menelan area itu. Hampir seolah-olah itu adalah domain dewa. Menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Lo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Lo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong ke bawah oleh ratusan kekuatan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa lepas sama sekali. Semua orang terdiam. Lalu pemimpin Hong mengambil kristal itu dan pergi meninggalkan tempat itu bersama Lo Feng. Melihat pemimpin Hong dan yang lainnya pergi, para penjelajah bintang mulai berdiskusi. Salah satu perwakilan berkata, kekuatan Lo Feng sangat besar, tetapi yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak. Semua penjelajah bintang terbang dengan sangat cepat dan terpisah. Pesta kristal Muya belum berakhir. Dari permukaan danau yang luas, Lo Feng meluncur dari bawah dan melayang di udara. Sudah 3 hari aku tidak melihat sinar matahari. Lo Feng mengangkat kepalanya ke arah langit. Dalam 3 hari penggalian kristal Muya hampir selesai. Penangkapan terbesar dilakukan pada hari pertama. Yang kedua jauh lebih sedikit. Dan yang ketiga sejauh ini hanya ada 2. Pemimpin Hong menghubungi Lo Feng dari komunikator arlojinya. Lo Feng, datanglah ke tempat saya berada sekarang. Lalu Lo Feng menjawab, baik pemimpin, aku akan segera ke sana. Lo Feng dengan cepat menembus permukaan air. Pemimpin Hong bersama dengan 3 penjaga dan ditambah penyelidik dari Aula Bela Diri Jixian. Semuanya berkumpul bersama. Langit-langit pecah dan Lo Feng turun. Lalu pemimpin Hong berkata, sebentar lagi kita akan mulai. Yang lain belum datang. Sebuah cahaya terbang masuk. Itu adalah salah satu penyelidik Jixian, yaitu Liu He. Setelah itu pemimpin Hong menjelaskan dan berkata, baiklah, semuanya sudah ada di sini. Mengikuti kesepakatan kita, siapa yang menemukan dan mendapatkan kristal ini, penemunya mendapatkan 30%. Sementara untuk yang mendapatkan juga 30%. Dan 40% sisanya dibawa ke Aula Bela Diri Jixian. Pemimpin Hong dengan adil membagi semua hasil kristal itu. Juxi, kamu menemukannya sendiri, jadi kamu mendapatkan 60%. Kamu juga telah membantu dalam pertempuran 3 kali, jadi kamu berhak mendapatkan tambahan dan menjadi 1,8 kristal Muya. Dan yang lain mendapatkan 1,6 kristal Muya. Lo Feng yang paling banyak menerima yaitu 2,4 kristal, karena dia sudah membantu dalam 4 pertempuran. Dia juga sendirian memperoleh 4 kristal. Pemimpin Hong berkata, untuk setiap kristal akan bisa memberimu senilai 20 bintang. Kalian dapat menggunakan kristal itu untuk menukar bintang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli item dan barang. Lo Feng, kamu mendapatkan begitu banyak kali ini. Jika semua ditukarkan, kamu dapat membeli pesawat jet tingkat prasejarah, kata Liu He sambil tertawa. Lo Feng dengan rendah hati menjawab, semoga kalian juga beruntung sepertiku. Lalu pemimpin Hong berkata kepada mereka, saat ini tidak banyak kristal yang tersisa. Pencarian kita akan berakhir secara resmi di sini. Sementara kalian yang ingin mencoba keberuntungan, silakan kalian boleh mencarinya.
Siapapun yang menemukan sesuatu dari sini dapat menyimpannya 100%. Namun, hampir seluruh area telah dicari, jadi jangan terlalu tinggi berharap. Liu He yang datang kemudian bertekad untuk mendapatkan lebih banyak, sehingga melanjutkan pencarian mereka. Allure di sisi lain bersiap untuk kembali ke markas utama. Lao Feng dan Liu He berpisah sebelum menggali 3000 meter di bawah danau. Pada saat itu, Lao Feng menghubungi Su Xin untuk memberi kabar. "Lao Feng, kenapa kamu baru menghubungiku sekarang? Apa yang telah kamu lakukan?" kata Su Xin. "Aku sudah berada di Australia beberapa hari ini." Lao Feng tertawa. Lalu Su Xin menjawab, "Saya mendengar bahwa seluruh dunia pergi ke sana. Sebenarnya, apa yang telah kalian semua lakukan?" "Mendapatkan harta karun, yaitu kristal muya. Nanti aku akan menghubungimu kembali setelah aku menyelesaikan misi ini." "Baiklah, aku tunggu kabarmu," Su Xin menjawab dengan penasaran. Lao Feng masih berada di dalam gua bawah tanah. Tiba-tiba, dia merasa sakit di telapak kakinya. Lao Feng melangkah mundur, keringat dingin menetes dari kepalanya. Tempat dia merasa sakit sebelumnya itu adalah sebongkahan batu yang memiliki benda yang tertancap. Lao Feng menjangkau ke batu yang menyimpan pecahan berwarna merah. Dia menyadari itu sangat berat. Tiba-tiba benda itu pecah. Satu sisi adalah ujung pisau yang tajam. Pecahan ini seharusnya berasal dari pisau perang atau pedang. Siapa yang tahu berapa lama pecahan ini terjebak di batu ini? Lao Feng menatap celah itu dengan kaget. Ini adalah senjata suci yang lebih kuat dari apapun. Bahkan, armor tempur kelas SS bisa sobek hanya karena menginjak senjata suci ini. Dan dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah pecahan itu bisa memotong apapun. Lao Feng melepas baju perang SS-nya untuk menguji kekuatan senjata itu. Armor kelas SS segera dipotong kecil-kecil dan jatuh ke lantai. Lao Feng berkata di dalam hatinya, "Senjata ini terlalu menakutkan. Pemimpin Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat ini berada di tanganku." Memegang pecahan pisau di telapak tangannya, Lao Feng gugup dan gemetar. Ini adalah penemuan yang sangat ajaib. Hanya dengan sedikit kekuatan, pisau itu bisa memotong armor kelas SS. Ini akan membuat siapapun di dunia terkejut. Lao Feng berkata di dalam hatinya, "Aku dapat menggunakan energi rohku untuk mengendalikannya dan menggunakannya sebagai salah satu pedang terbangku." Lao Feng membuat keputusan cepat. "Mulai hari ini, aku akan menyimpan pecahan ini." Lalu, Lao Feng mengelilingi pecahan pisau dengan energi rohnya. Setelah itu, di bawah kendali energi rohnya menjadi cahaya merah yang mampu membelah armor SS-nya. Bahkan, kecepatan terbangnya luar biasa cepat dan tanpa suara ledakan. "Aku ingin tahu apakah pecahan pisau ini bisa menembus armor Dewa Hitam," kata Lao Feng di dalam hatinya. Dengan pikirannya, pecahan pisau meningkat kecepatannya dalam sekejap menjadi kilat merah. Dan sama sekali tidak terdengar suara. Pada saat itu, pecahan pisau telah memotong armor Dewa Hitamnya. Setelah itu, armor Dewa Hitam memperbaiki dirinya sendiri dengan sempurna. "Apakah ada harta karun lain seperti pecahan senjata ini?" kata Lao Feng di dalam hatinya. Sekitar 15.000 meter jauh di dalam lapisan bebatuan, Lao Feng mendapat panggilan telepon dan langsung mengangkatnya. "Lao Feng, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Perwakilan yang lain telah mencari tetapi tidak menemukan kristal itu," kata Liu He. "Aku sendiri belum menemukan kristal itu. Aku sudah berdiskusi dengan yang lain. Kami berniat untuk mencari 6 jam lagi. Jika kami tidak menemukan apa-apa, kami akan kembali." Liu He berkata, "Kalau begitu kita bisa kembali bersama." "Baiklah, nanti aku akan memberi kabar kepadamu." Lao Feng tersenyum lalu mengakhiri teleponnya.
Aku sudah lama mencari dan belum juga menemukan pecahan yang lainnya. Senjata semacam itu seharusnya telah tenggelam ke bagian terdalam bumi. Jauh di bawah tanah ada kumpulan besar lapisan bebatuan. Tiba-tiba pintu kabin setengah terbuka dan sedikit tertutup bebatuan. Lao Feng bergerak atas naluri, menuju lebih dalam untuk mengikuti jalan itu. Lao Feng menggunakan energi rohnya untuk membersihkan sejumlah bebatuan yang mengelilingi pintu. Di ujung bebatuan terdapat pintu besi putih yang tertutup debu, dan pintu ini mirip dengan pintu kapal perang. Lao Feng kaget, lalu dia berkata di dalam hatinya, apakah ini reruntuhan kuno di bumi yang belum ditemukan? Lao Feng sangat bersemangat karena dia tahu bumi telah menemukan banyak reruntuhan kuno, dan pemimpin Hong dan Dewa Petir telah menerima pengetahuan dari reruntuhan ini. Jantung Lao Feng berdetak kencang dan langsung menggerakkan 18 bilah pisau dari Forbid Shuttle-nya. Reruntuhan kuno ini mungkin saja berbahaya. Lao Feng sangat penasaran dan dengan hati-hati berjalan mendekati pintu. Lao Feng memfokuskan energi rohnya di sepanjang pintu dan merespon ke permukaan, memeriksa apa yang ada di dalam balik pintu. Armor Dewa Hitam Lao Feng mulai bergerak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Jantung Lao Feng berdetak kencang. Soaring Sky langsung berubah bentuk menjadi bor gunung. Pintu kabin itu terbuka. Lao Feng melihat begitu banyak kristal muya. Tiba-tiba semua kristal itu berkumpul bersama. Lao Feng dengan cepat mengumpulkan semua kristal muya yang mengambang dan memasukkannya ke dalam tasnya. Di dalam kabin itu, dia telah memperoleh ratusan kristal. Setelah melewati pintu itu, jalan menjadi dua jalur, kiri dan kanan. Jalan itu sendiri memiliki mayat besar yang bersandar di dinding. Lao Feng menahan nafas, dengan hati-hati memeriksa mayat. Kulit mayat ini benar-benar gelap, tubuhnya kuat dan kokoh. Dia bahkan mengenakan baju besi perang. Saat Lao Feng melakukan kontak mata dengan mayat itu, hatinya mulai bergetar. Lao Feng berkata di dalam hatinya, level seperti apa yang telah dicapai oleh petarung yang kuat ini? Ini terlalu menakutkan. Dia dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Tingginya sekitar 8 meter, berkilau dan halus. Setelah sekitar 300 meter, jalan setapak mulai berliku sampai sebuah pintu besar muncul. Lao Feng tanpa sadar menghirup udara dingin. Ini adalah aula setengah lingkaran yang luas. Aula itu memiliki 6 mayat berbentuk aneh. Mayat itu masih tampak sangat hidup, tanpa bentuk kerusakan apapun. Namun, salah satu tubuh mayat itu hanya tersisa tulang belulang yang bersinar keemasan. Lao Feng memeriksa dengan cermat. Dia curiga saat melihatnya. Lalu dia mengamati aula ini hanya ruangan kosong dan langit-langit yang penyok. Seolah-olah pertempuran telah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Aula yang gelap seketika menyala. Pada saat yang sama, cahaya aneh muncul di tengah aula, membentuk sosok robot seorang pria. Lao Feng, kamu akhirnya datang. Pria itu menatap Lao Feng. Kamu ini siapa? Lao Feng dengan hati-hati memandang pria itu. Lalu pria itu menjawab, aku telah menunggumu selama 50.000 tahun. Akhirnya aku mendapatkan kandidat yang cocok. Lao Feng gemetar dan langsung berkata, apakah benar yang kamu katakan? Apakah mereka telah mati selama 50 tahun? Lao Feng menunjuk ke arah 6 mayat itu yang berbentuk unik. Iya, itu benar. Mereka semua adalah sosok kuat dan penting yang tak tertandingi di alam semesta. Mereka makhluk abadi, jadi tubuh mereka akan tetap abadi selamanya. Namun, begitu Tuhan meninggal, mereka harus mengikuti dan dikuburkan bersamanya. Pria itu memandang Lao Feng. Lao Feng, ikut saya untuk memberi hormat kepada guru.